Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada Zoom telemedicine perdana kedua ini. Ini adalah Zoom yang lanjutan dari Zoom telemedicine perdana 1. Human microbiome sebagai penentu kesehatan manusia. Di sini kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya pada sesi Zoom perdana 1. Di mana pada Zoom perdana 1 kita sudah memberikan penjelasan mengenai konsep akar masalah sebagai dasar pemikiran kita terhadap metode pengobatan yang kita lakukan. Nah, adapun human microbiome ini menggambarkan tentang mikroba yang ada pada tubuh manusia. Mikroba atau mikrobiom atau habitat mikroba yang hidup pada tubuh manusia. Dalam hal ini, di sini ada beberapa link dari artikel-artikel dan penelitian ilmiah yang saya temukan yang menceritakan mengenai sejarah bagaimana penelitian dari human microbiome tersebut. Di sini kalau misalnya kita klik linknya, kita bisa membaca ya tentang penelitian tersebut karena sudah banyak sekali penelitian yang berkaitan dengan human microbiome ini. Ini hanya sebagian kecil saja dan penelitian masih berlangsung, masih banyak lagi hal-hal baru yang terjadi dalam bidang penelitian ini. Nah, di sini kita akan coba membahas mengenai kulit ya. Kita awali dengan kulit terlebih dahulu. Betapa tubuh kita itu begitu banyak mikrobanya. Di sini kita melihat bahwa kulit kita pun juga mengandung mikroba. Seperti ini ya. Kita bisa melihat dari lubang apa namanya keringat ya. Ini adalah salah satu gambaran dari mikroskop elektron yang cukup bagus gambarannya. Kita bisa melihat bagaimana mikroba-mikroba yang ada pada permukaan kulit kita bertebaran hidup dengan aneka jenisnya, aneka karakternya, dan mereka tersebar begitu banyak di seluruh permukaan kulit kita. Sampai kulit kita dikatakan memiliki the second layer of skin gitu ya, second layer of skin atau lapisan kedua dari kulit. Nah, second layer ini adalah mikrobiom pada kulit kita, seperti ini ya. Seandainya kita bisa melihat keberadaan mereka, cukup mengerikan memang ya, betapa kita betul-betul penuh dengan mikroba-mikroba yang kecil seperti ini. Tetapi ternyata mereka memiliki fungsi yang sangat berguna dan sangat baik bagi kesehatan kita. Maka keberadaan skin microbiome dan semua mikroba-mikroba yang ada di seluruh bagian tubuh kita ini adalah sangat berguna dan bermanfaat. Nah, secara total kita memiliki sekitar 1,8 meter persegi kulit dan lebih dari 1,5 triliun bakteri hidup di atasnya. Di beberapa tempat basah, puluhan juta mikroba hidup di setiap sentimeter persegi kulit. Dan mayoritas dari mereka adalah berguna dan tidak berbahaya. Bahkan ada peneliti yang sudah memetakan peta mikrobiom pada kulit seperti ini. Jadi bahwa kita bisa melihat di sini aneka sebaran mikroba-mikroba yang sudah diteliti itu ternyata tidak sama pada setiap areanya. Tubuh kita seperti planet ya, dan kehadiran mikrobiom yang ada di tubuh kita itu, mereka hidup di permukaan kulit tubuh kita ini seperti aneka makhluk yang berada di planet bumi, di mana beraneka ragam jenisnya berada tersebar dan tidak sama komposisinya. Misalnya kita melihat di sini di daerah punggung yang warnanya biru, kita bisa melihat gambaran warna-warna yang ada di pojok kanan bawah, menggambarkan jenis-jenis mikroba yang ada. Kemudian kita bisa melihat juga misalnya pada area apa namanya bagian belakang lutut ya, back of the knee ya, kita lihat back of the knee warnanya oranye lebih dominan. Di sini disebutkan Firmicutes atau Staphylococcaceae adalah yang dominan di area tersebut, tetapi berbeda di area yang lain. Misalnya pada daerah navel. Navel itu umbilikus ya atau udel ya, udel dari manusia ya. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata dominan dihuni oleh Corynebacteriaceae. Jadi beda-beda mikrobanya. Dan mereka adalah mikroba komensal yang flora normalnya memang hidup di sana. Dan mereka adalah memiliki fungsi-fungsi yang khusus ketika mereka ada di situ, seperti itu ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa ternyata seluruh tubuh juga apa namanya sebagai organ tubuh, seluruh organ tubuh kita itu diselimuti pula oleh mikroba sebagai flora normal. Jadi bukan hanya di kulit, tapi di seluruh tubuh. Misalnya di sebelah kanan, kita bisa melihat gambaran pada setiap organ, mulai dari hidung sampai dengan hidung, mulut, kemudian paru-paru, lambung, kolon atau usus besar, organ seksual, dan kulit.
dan masing-masing mikrobiom yang ada di semua organ-organ tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Misalnya pada hidung, ternyata mereka memiliki tugas untuk memproduksi mukus lendir ya, dan mereka pun memiliki biokimiawi yang bersifat sebagai antimikroba. Nah, demikian pula dengan bagian-bagian yang lain ya, semuanya memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Mulai dari mulut juga untuk mendukung pencernaan, kemudian juga untuk mencegah patogen, kemudian juga pada paru-paru untuk melubrikasi atau memberikan cairan kepada pelumas kepada jaringan pulmo atau jaringan paru-paru ya. Kemudian demikian pula pada lambung kita bisa menemukan adanya apa namanya keberadaan mikroba itu ada untuk mencegah apa namanya komplikasi ya pada pencernaan pada lambung. Kemudian demikian pada kolon untuk mencernakan aneka karbohidrat kompleks, pada organ seksual untuk mempertahankan kadar pH dan produksi dari H2O2 yang memiliki kemampuan untuk membunuh mikroba. Nah, juga pada kulit, ternyata pada kulit memiliki kemampuan untuk memfortifikasi, menguatkan sistem imun kulit ya. Juga memproduksi cairan-cairan yang diperlukan pada kulit ya, minyak pada kulit. Dan mikrobiom yang ada di tubuh kita sebagai habitat yang luar biasa ini mereka ternyata juga adalah makhluk hidup yang memiliki apa namanya sensitivitas selayaknya makhluk hidup yang lain. Dalam hal ini mereka pun dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya yang sebelah kiri kita bisa melihat ada aneka faktor yang disebutkan mulai dari genetik, environment atau lingkungan, diet, lifestyle atau gaya hidup, hormon, dan juga industri. Nah, jadi mikrobiom yang ada di tubuh kita ini dipengaruhi oleh banyak hal. Maka perbedaan-perbedaan pada setiap hal yang memberikan pengaruh ini akan memberikan perbedaan kondisi pada setiap tubuh manusia yang dihuninya, begitu ya. Apabila misalnya dietnya jelek, begitu ya, dietnya tidak dijaga dengan baik, banyak makanan yang mengandung toksin dari environment-nya, dari lingkungannya, maka ini bisa memberikan pengaruh negatif, bisa menimbulkan disbiosis. Nah, demikian pula dengan genetik. Genetik ini lebih tepatnya nanti akan dibahas pada halaman-halaman berikutnya bahwa ternyata gen itu ada gen basic manusianya dan ada gen yang dibawa oleh mikrobiomnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian untuk hormon juga demikian, sedangkan hormon sangat dipengaruhi oleh pola pikir dan stres dan psikologis ya. Stres psikologis dan spiritual bisa berpengaruh besar kepada hormon, maka apabila terjadi gangguan hormonal disebabkan hal tersebut, itu pun bisa memberikan pengaruh kepada kondisi habitat mikrobiom yang ada di tubuh kita. Demikian pula dengan industri, sedangkan sekarang kita hidup di masa yang serba industrialisasi, demikian pula dengan pangan, terutama industrialisasi pangan yang sangat mengkhawatirkan karena dengan keberadaan makanan-makanan yang banyak diolah sedemikian rupa pada secara industri, ternyata memberikan pengaruh toksik kepada tubuh kita dan bisa memberikan efek disbiosis kepada mikrobiom kita. Kemudian mikrobiota disebut juga sebagai the forgotten organ. Halaman ini sudah pernah saya tampilkan pada Zoom telemedicine perdana 1 ya. Di sini saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai hal ini bahwa mikrobiom sebagai forgotten organ atau sebagai organ yang seakan-akan terlupakan. Mengapa? Karena mereka ternyata memiliki peran yang kuat sekali selayaknya peran suatu organ. Tetapi terlupakan karena mereka memang bukanlah organ, sehingga mereka seakan-akan tidak ada. Bahkan mereka tidak difahami keberadaannya oleh kebanyakan konsep yang ada sekarang yang tidak memahami tentang keberadaan mereka. Nah, padahal sesungguhnya seandainya mereka tidak hadir, tubuh kita betul-betul akan kehilangan seakan-akan kehilangan organ penting yang sangat vital dan kita bisa mati juga begitu ya. Kalau tubuh kita bersih sama sekali dari mikroba maka kita akan mati ya. Betul-betul tidak ada yang bisa melakukan bantuan-bantuan yang sedemikian besar yang selama ini terjadi. Nah, kita lihat di sini the gut mikrobiota, mikrobiota yang ada pada saluran cerna terdiri dari kompleks komunitas dari mikroba yang diperkirakan terdiri dari 200 triliun sel, lebih dari 1000 spesies mikroba yang bermacam-macam, kemudian 10 kali jumlahnya dari human cell kita sendiri ya, atau sel-sel manusia sendiri di tubuh kita. Kemudian gut microbiome ini 150 kali lebih besar jumlahnya dibandingkan genom dari manusianya sendiri. Kemudian 100 dibandingkan 1000 ya, 100 berbanding 1000 kali jumlah DNA dibandingkan DNA dari manusia itu sendiri. Dan mereka juga mendukung untuk 20.000 fungsi dan membuat 100.000 dari biokimiawi yang dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan metabolisme di tubuh kita yang sangat luas. Mereka juga memiliki gen
yang digunakan untuk membuat hormon, membuat enzim, membuat neurotransmitter, dan banyak-banyak lagi hal yang lainnya, yang semuanya itu kalau manusia hanya memiliki 23.000, mikroba itu memiliki 4,5 miliar ya. Jadi sangat banyak gen mereka untuk membentuk ini semua. Seandainya mereka hilang, maka kita pasti akan kekurangan sekali bahan-bahan yang sangat berguna ini. Dan yang menarik bahwa mereka ternyata ditemukan bahkan pada area steril, misalnya pada paru-paru dan juga pada rahim misalnya ya. Demikian pula pada saliva seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan. Di sini kita melihat adanya nama-nama yang ditulis secara acak ya mengenai keberadaan mikroba-mikroba yang ada di dalamnya. Ada yang sudah kita kenal seperti Streptococcus, Haemophilus, Veillonella, misalnya Enterobacter dan sebagainya. Tetapi ada juga yang unknown yang belum diketahui. Ya, belum diketahui tapi ada jenis mikroba lain yang sudah ditemukan ada hidup di dalam saliva atau air liur kita gitu ya. Nah, tentu saja ini sesuatu yang mengejutkan bahwa keberadaan mereka itu ternyata begitu diperlukan dan sangat penting dan harus ada. Nah, demikian pula pada hip joint, pada sendi panggul yang kita anggap itu daerah yang sangat tersembunyi dan steril. Ternyata mereka pun memiliki mikrobiom yang khusus dengan komposisi tertentu yang berbeda dengan wilayah lain. Nah, dan ini ada sebuah pertanyaan yang dulu juga pernah saya tanyakan gitu ya, mungkinkah keberagaman mikroba tubuh yang sangat kompleks ini diperbaiki secara menyeluruh apabila terjadi ketidakseimbangan atau disbiosis? Suatu hal yang membingungkan bagi kita bagaimana kita memperbaikinya bila diperbaiki hanya dengan makanan yang biasa saja atau dengan obat pereda gejala atau dengan probiotik dengan jumlah strain yang sangat sedikit yang biasa digunakan sebagai minuman-minuman yang dijual bebas di luar sana, begitu ya, minuman kesehatan. Tampaknya tidak cukup ya. Nah, jadi kita perlu mempelajari lebih lanjut mengenai mikrobiom ini. Nah, ini ada hal yang penting tentang mikrobiom yang dihitung berdasarkan angka, dan ini adalah hal-hal yang mengejutkan. Sebagian tadi sudah saya sebutkan, di sini saya akan sebutkan kembali. Misalnya 10 sampai dengan 100 triliun jumlah dari simbiotik mikrobial sel yang ada pada setiap orangnya. Dan lebih utama, lebih banyak mereka hidup di pencernaan, gitu ya. Dan mereka yang membuat komunitas human microbiota. Kemudian lebih dari 10.000 jumlah dari spesies mikroba yang berbeda-beda yang para peneliti telah mengidentifikasikan mereka tinggal di tubuh manusia. Kemudian perbandingannya 100 berbanding 1, gen dari mikrobiom kita itu lebih banyak ya, 100 kali lipat dibandingkan gen pada tubuh kita sendiri. Ya, 100 kali lipat lebih banyak. Kemudian 22.000 diperkirakan jumlah gen dari Human Gen Catalog, dan di sebelah kanan kita lihat 3,3 million jumlah dari gen yang ada pada human gut microbiome-nya gitu ya. Jumlahnya jauh berlipat lebih banyak. Kemudian 90% lebih daripada penyakit-penyakit yang ada ternyata bisa diperbaiki oleh perbaikan pada kesehatan gut dan mikrobiom kita gitu ya. Jadi kalau mikrobiom di tubuh kita diperbaiki, diberikan suplementasi mikrobiota, diberikan mikrobiom treatment, lebih dari 90% penyakit itu bisa diperbaiki dengan cara ini. Kemudian 10 kali lipat dari organisme dibandingkan, maksudnya mikrobiota gitu ya, dibandingkan dengan sel human kita. Jadi kita cuma 1 kali, 10 kalinya adalah mereka. Nah, dan yang paling bawah ini adalah ada gambaran yang mengejutkan juga mengenai gen tubuh kita. Mari kita lihat ya. Nah, 99,9% persentase individual humans ya. Jadi di antara manusia secara persentase itu adalah identik satu sama lain. Jadi kita yang orang Sunda, misalnya ya, atau orang Indonesia, orang Asia, dibandingkan dengan mereka yang tinggal di Afrika dengan kulit yang berwarna hitam, dibandingkan dengan mereka yang berkulit putih di daerah Eropa sana, itu ternyata 99,9% itu identik. Nah, tentu kita juga terkejut dengan hal ini. Bagaimana mungkin, sedangkan nyata-nyatanya kita lihat kita berbeda satu sama lain. Tapi dari penelitian ditemukan 99% identik. Lalu apa yang membedakan? Nah, ternyata 80 sampai dengan 90% di antara individu manusia itu berbedanya itu disebabkan karena mikrobiom mereka. Jadi pembeda antara manusia di satu wilayah dengan wilayah lain, ternyata yang lebih signifikan dan bermakna itu adalah mikrobiomnya, gitu ya.
Ini mengejutkan ya, dan ini akan berkaitan dengan kondisi tanah di area setempat, karena tanah di setiap daerah di seluruh dunia ini memiliki kekhasan mikrobiomnya sendiri-sendiri. Dan setiap kekhasan mikrobiom yang ada pada area-area yang berbeda itulah yang kemudian membentuk perbedaan manusia yang hidup di atasnya. Nah, kembali kepada jenis-jenis microbiome treatment yang bisa kita gunakan, kita sebut sebagai probiotik. Ada yang disebut sebagai single strain, ada yang disebut sebagai multiple strain, dan ada yang disebut sebagai multiple strain kompleks sinergistik. Dalam hal ini saya tidak gunakan yang multiple strain dan juga tidak gunakan yang single strain, tetapi saya gunakan yang multiple strain kompleks sinergistik. Saya sebutkan nama lengkapnya, multiple strain kompleks sinergistik yang bersifat konsorsium dan bekerja dalam suatu siklus. Nah, itu nama lengkapnya gitu ya. Dan saya memilih ini kenapa? Karena tadi akan menjadi sulit bagi kita untuk mengatasi mikrobiom itu apabila mengalami disbiosis dengan hanya menggunakan yang jumlah strainnya sedikit. Kita harus menggunakan yang kompleks, yang sangat kompleks. Nah, inilah yang banyak saya gunakan sebagai microbiome treatment. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bagaimana mekanisme dari probiotik komunitas kompleks sinergistik tersebut ya, yang berada dalam suatu bentukan konsorsium itu. Nah, ternyata seperti ini. Jadi yang paling atas ini adalah human ya, manusianya. Ceritanya kita makan. Kita makan makanan disebut sebagai prebiotik. Kemudian makanan ini akan diolah gitu, dan ketika masuk ke dalam tubuh kita ternyata akan membutuhkan mikroba-mikroba yang mendukung pengolahannya. Nah, tetapi makanan yang baru masuk ke dalam tubuh kita itu biasanya disertai dengan aneka toksin-toksin yang beserta dengannya. Jadi bukan hanya nutrisi yang baik saja yang masuk ke dalam mulut kita biasanya, tapi disertai dengan aneka potensial toksin. Apalagi sekarang aneka potensial toksin sudah sedemikian rupa tersebar dengan sangat banyak di seluruh dunia, mulai dari udara, tanah, air yang sudah sangat tercemar, yang itu rutin mengalami pencemaran, sampai kepada bahan-bahan pangan, bahan baku pangan yang sudah diadaptasikan dengan GMO atau genetically modifying organism, yang kita sudah tidak tahu lagi yang mana yang GMO dan tidak bahkan, begitu ya. Kemudian belum lagi ketika bahan pangan ini raw food-nya itu sudah diolah dengan pengolahan yang khusus, kemudian cara mengolahnya, alat pengolahnya, kemudian bahan-bahan aditif yang ditambahkan ke dalamnya, itu semua memberikan aneka potensial toksin yang lainnya juga. Gitu. Nah, oleh karena itu, maka makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini akan diolah pertama kali oleh mikroba-mikroba yang memiliki kemampuan menetralisir toksin yang lebih kuat. Nah, dalam hal ini disebut sebagai bakteri golongan virus. Nah, ini memang tidak dikenal oleh kalangan mikrobiologi biasa ya, tetapi dikenal oleh kalangan ahli mikrobiologi khusus yang kemudian para ahli tersebut memiliki klasifikasi khusus untuk mikroba yang ukurannya super kecil menyerupai virus ya, ukuran sangat kecil. Nah, ternyata mereka lah yang terdepan yang bisa mengolah toksin yang paling awal. Nah, ketika makanan masuk ada toksin yang disebut sebagai golongan metan. Maka golongan metan ini akan diolah oleh mikroba golongan virus tersebut untuk diuraikan menjadi bahan yang lain gitu ya. Jadi mereka memakan bahan ini dan mereka mengeluarkan suatu metabolit atau hasil buangan yang kemudian hasil buangannya itu masih berguna oleh tubuh kita tetapi masih masuk kategori toksin, disebut sebagai etanol. Kemudian etanol ini diolah oleh bakteri golongan coli yang kemudian akan diubah kembali selanjutnya oleh bakteri golongan Sporonge dan berubah menjadi nitrit. Nah, lalu nitrit ini juga masih menjadi toksin bagi tubuh kita, ini masih memerlukan jenis mikroba lainnya. Jadi memang harus bekerja sama mereka dalam bentuk siklus seperti ini untuk kembali mengubah nitrit ini menjadi nitrat oleh golongan nitrobakter dan seterusnya sampai akhirnya yang terakhir adalah bakteri golongan bacillus yang kita kenal sebagai mikroba yang baik dianggapnya, banyak digunakan untuk kandungan yogurt ya dan minuman-minuman fermentasi yang dijual bebas. Ini kemudian bekerja di siklus paling akhir untuk mengolah nitrat, mengubahnya menjadi asam amino yang kemudian bersifat sebagai nutrien bagi tubuh kita dan bisa masuk ke dalam sel tubuh kita sebagai makanan yang sudah siap saji kepada tubuh kita, demikian ya. Nah, inilah mekanisme siklus yang terjadi dan untuk mekanisme siklus seperti ini akan membutuhkan kerjasama dari banyak sekali mikroba, gitu ya. Dan untuk itu tidak mungkin kalau hanya dipenuhi oleh satu atau dua golongan strain saja. Jadi nggak boleh ada satu saja yang kemudian dominan di tubuh kita karena kita sering mengkonsumsi itu misalnya. Tidak boleh karena itu tidak seimbang. Dibutuhkan jenis-jenis yang lain. Demikian pula aneka makanan. Karena setiap makanan itu memiliki peran
kontribusi terhadap setiap golongan mikrobiom yang ada di tubuh kita untuk mereka hidup, tumbuh, dan semakin berkembang biak. Dan keberadaan mereka tetap harus ada. Yang golongan patogen yang sifatnya kalau misalnya jumlahnya dominan bisa menimbulkan sakit itu tetap harus ada, tetapi jumlah mereka tidak boleh terlalu banyak dan mereka tetap harus eksis untuk memberikan kontribusinya terhadap kinerja tubuh kita yang lebih lengkap. Nah, dan ini semua sebetulnya adalah tiruan mekanisme siklus kompleks alam semesta dalam mikrokosmos human microbiome. Kita sebut mikro, ya, mikrokosmos. Sedangkan makrokosmosnya itu alam semesta itu sendiri. Kita secara manusia ternyata seakan-akan sebuah alam semesta dalam skala mikro. Dan ini pada dasarnya, inilah ciptaan Allah, demikianlah Allah Tuhan kita menciptakan bagaimana mekanisme siklus di alam semesta ini berjalan. Jadi aslinya tuh seperti ini. Kita hanya meniru saja. Kita memahami dan kemudian mencoba mensuplementasikan tiruannya untuk bisa memberikan kontribusi pada perbaikan dan kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi. Nah, kompleksitas struktur mikrobiom dalam organisasi rapi yang sinergis ini memang sulit ditiru, namun atas izin Allah berhasil diformulasikan secara kompak dalam probiotik komunitas siklus yang bersifat yang berada dalam suatu konsorsium ini, begitu ya. Nah, hubungan timbal balik antara mikrobiota, diet, dan imunitas ternyata perlu kita pahami semacam ini, bahwa mikrobiota yang hidup di tubuh kita itu dengan aneka ragamnya, mereka butuh diet yang beraneka ragam. Mereka butuh lebih dari 150 mikronutrien untuk bisa memenuhi kehidupannya dan kinerjanya. Nah, dan mereka juga ternyata akan memberikan support terhadap diet bagi sel human kita sendiri, karena dengan fermentasi yang mereka lakukan dalam mekanisme siklus tadi, itu bisa memberikan asupan makanan yang tepat kepada sel tubuh kita sehingga sudah siap saji kepada sel sebagai asam amino. Nah, kemudian mikrobiota pun juga ternyata memberikan dukungan terhadap imunitas, memberikan support kekuatan dan bekerja sama dengan sistem imun tubuh kita, dengan sel-sel imun di tubuh kita untuk bekerja, ya, untuk melakukan suatu upaya pertahanan diri. Dan kemudian ternyata imunitas pun juga akan membutuhkan dukungan diet yang baik dan juga akan memberikan feedback positif kepada diet tubuh kita. Jadi memang saling bekerja sama sebagai hubungan timbal balik yang sinergis seperti ini, ya. Nah, kemudian maka probiotik sebagai suplemen mikrobiom bagi manusia itu memang sangat-sangat diperlukan, tetapi tidak bisa bekerja sendirian. Kenapa? Karena akan membutuhkan bantuan 5 hal berikut ini, ya. Jadi dalam hal ini adalah keseimbangan hidup yang diperlukan, yang perlu dijaga untuk kinerja probiotik komunitas tersebut. Jadi kalau kita berikan support suplementasi probiotik komunitas sebagai microbiome treatment kepada seseorang dengan penyakit tertentu, kalau tidak dibantu dengan 5 poin ini, maka ini menjadi kurang optimal. Jadi ini butuh bantuan. Yang pertama adalah nutrisi yang memadai, lebih dari 150 mikronutrien per hari. Tentu saja kita tidak selalu paham ya tentang jenis-jenis 150 mikronutrien tersebut. Kita tidak selalu paham. Oleh karena itu ilmunya menjadi sangat luas. Saya sendiri pun terus belajar tidak berhenti untuk bisa memahami aspek nutrisi ini. Dan kemudian dalam perjalanan treatment yang kita lakukan, seringkali saya akan membutuhkan juga selain dari microbiome treatment, dukungan nutrisi-nutrisi tambahan lain untuk bisa mensupport ini semua, gitu ya. Misalnya vitamin D, iodin, kemudian multivitamin mineral yang lainnya, asam amino dan sebagainya. Bisa jadi mungkin akan ada tambahan bahan yang diperlukan, ya, yang mungkin saya resepkan juga begitu. Kemudian dibutuhkan air minum yang mencukupi. Diharapkan pasien yang menggunakan konsep kita ini memenuhi kecukupan air minumnya setidaknya di 50 ml per kilogram berat badan. Bisa dihitung ya, kalau misalnya berat badannya 50 kilo, dikalikan 50 ml berarti ada 2.500 ml, setara dengan 2,5 liter. 2,5 liter supaya dicukupkan kepada kebutuhan cairannya sehari-hari. Kemudian oksigenasi yang cukup untuk kehidupan di udara segar juga diperlukan. Nah, selama ini kita banyak menggunakan masker karena memang itu yang diperintahkan ya di mana-mana, tapi sebetulnya itu tidak terlalu efektif karena pada dasarnya masker itu ukurannya masih sangat besar bagi virus itu sendiri. Jadi kalaupun kita menangkal virus menggunakan masker, tetap saja virus akan masuk juga melalui sela-sela masker yang kita gunakan. Tetapi sayangnya kita menjadi kekurangan oksigen. Nah, ini menjadi sebuah kerugian tersendiri. Maka disarankan untuk kita tetap mengupayakan oksigenasi cukup ya. Upayakan kita melakukan pernafasan yang baik bagi tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah pola kegiatan yang seimbang, istirahat yang cukup, dan aktivitas yang seimbang.
aktivitas yang seimbang yang diperlukan untuk membuat tubuh kita dalam keadaan yang baik. Nah, untuk itu, satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah aspek psikologis dan spiritual yang baik. Disarankan untuk damai, ya, membangun kedamaian dengan Tuhan dan dengan diri sendiri. Nah, sebetulnya ada satu poin lagi, yaitu damai dengan lingkungan. Lingkungan itu baik dari manusia, hewan, maupun tanaman, dan sebagainya di sekitar kita, ya. Tapi kenapa saya hanya menyebutkan damai dengan Tuhan dan diri sendiri saja? Karena sebetulnya apabila kita sudah damai dengan Tuhan dan diri sendiri, maka insya Allah kita pun akan dengan mudah berdamai dengan lingkungan. Seperti itu, ya. Nah, semoga ini semua bisa memberikan pencerahan. Demikian saja presentasi dari saya, ya. Kita cukupkan sampai di sini, ya, untuk sesi pertama.